Kembali lagi di Pojok Misteri bersama gue Bang Alam. Kali ini gue kedatangan seorang narasumber. Beliau ini memiliki restoran Padang dan katanya di restorannya itu nggak jual rendang. Langsung aja kita tanya bagaimana cerita yang akan disampaikan oleh dia. Mari kita sapa. Halo, Uni Ius. Halo Mas Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Mas Alam sehat. Alhamdulillah sehat ini. Jadi gimana nih? Udah siap untuk menceritakan? Siap Mas Alam. Oke, mungkin bisa diceritakan sekarang. Silakan. Jadi gini Mas Alam. Ya. Sebelumnya saya itu kan sekarang pengusaha rumah makan Padang. Oh iya. Belum lama sih gitu. Sebenarnya usaha ini saya buka karena memang ada opsi lain. Jadi sebelum buka usaha Padang ini, saya ada bisnis dulu pakaian di Tanah Bisnis Abang. pakaian di Tanah Abang. Betul. Ya, ya. Cuman kalau di Tanah Abang itu, kalau Mas Alam tahu di sana kan memang untuk berdagang itu memang suara itu nomor satu ya. Jadi Ya. harus nawar-nawarin gitu. Bener. Capek ya teriak-teriak Capek. gitu. Ya. Sejak usaha pakaian itu Mas Alam, saya tuh hampir 2 minggu sekali sariawan. Ya. Iya. Ya karena ya itulah ngomong terus nyari-nyari pelanggan gitu. Bener. Ya saya aneh. Kalau tenggorokan sih aman, cuma sariawan. Tapi sariawan saya. ya, banyak nyambung. Ya. Tapi Gitu. udah coba minum adem sari atau apa gitu? Enggak. Biarin aja. Ditawarin sih adem sari, tapi saya malah lebih cocoknya ke Vegeta. Vegeta. Ya. Jadi akhirnya karena Uni Ius ini hampir setiap 2 minggu sekali sariawan, Betul. terus udah memutuskan untuk berhenti atau gimana? Sebenarnya bukan masalah di situ juga sih, apalagi sejak pandemi, kebetulan toko saya tuh sepi gitu. Akhirnya saya putar otak gimana caranya saya bisa tetap dapat uang gitu, saya bisa tetap dagang. Akhirnya uang dari baju semua saya kumpulin. Kebetulan kan saya tinggal di ruko tuh Mas Alam. Oh iya di ruko. Di ruko. Jadi akhirnya saya akalin itu ruko saya. Jadi di lantai pertama saya jadiin usaha rumah makan Padang. Ya. Di lantai keduanya untuk tempat tinggal saya. Oh. Iya. Gitu. Awal mula buka usaha, alhamdulillah Mas, rame gitu. Pembeli nggak berhenti datang gitu. Tapi beberapa bulan berjalan, rumah makan saya tuh jadi sepi. Sepi. Awalnya padahal rame ya. Awalnya rame gitu, jadi sepi gitu. Kebetulan gini Mas, jadi depan rumah makan saya itu kan memang usaha restoran vegan ya. Mas tahu kan vegan? Iya tahu. Jadi mungkin sekarang banyak orang yang melek untuk hidup sehat gitu. Memang di situ rata-rata pengusaha gitu, pengusaha makanan di deretan ruko saya. Waktu sebelum saya buka rumah makan, hubungan kami tuh baik gitu Mas, baik-baik aja gitu. Tapi sejak usaha saya tuh rame, itu yang punya usaha vegan tuh jadi sinis gitu ke saya. Saya sih sebenarnya nggak mau negative thinking gitu ya, cuman masalahnya Mas, rumah makan saya tuh jadi banyak lalur hijau gitu Mas. Padahal saya bukan buka usaha di ini loh, bukan di Bantar Gebang saya buka usahanya. Iya, banyak lalat hijau ya. Banyak lalat hijau, iya. Saya coba nanya sama warga, di sini ada pembuangan sampah, katanya jauh dari lokasi saya gitu. Logikanya masa tempat bersih banyak lalat hijau gitu. Padahal ya setiap ada pengunjung, Uni bersihin, sapu terus gitu ya. Rajin saya Mas, saya tuh ngepel. Tiap orang selesai makan saya nyapu ngepel. Rajin gitu saya. Bersih lah ya. Bersih. Nggak mungkin ada lalat ya. Nggak mungkin ada lalat, kalau dipikir pakai logika nggak mungkin Iya, gitu iya. Mas. Gitu. Banyak banget gitu customer saya yang komplain. Pernah sekali gitu, tiba-tiba ada bapak-bapak ngedobrak meja saya gitu kan, saya di meja kasir. Dobrak tuh meja saya. Uni, gimana sih masak rendang kok jadi gudeg Jogja rasanya? Kan saya kaget ya, kok bisa ya? Iya, iya. Aneh Gudeg banget Jogja. ya. Aneh gitu. Iya, iya betul. Saya penasaran.
Oh, ini inget bener-bener rendang yang dimasak. Bumbunya bumbu rendang. Dagingnya tuh Saya rendang yang bener. belanja ke pasar bumbu rendang, saya belanjanya. Makanya saya bingung, masa sih Pak, orang saya masak tadi rendang, nih saya barusan makan juga pakai rendang, saya bilang. Iya. Terus, enggak, ini rasanya gudeg Jogja. Pas saya cek, bener, ada nangkanya. Bener, saya. Ada nangkanya. Terus gulai ayam saya jadi krecek, Mas. Iya nih. Terus? Dari situ usaha saya lambat laun makin sepi gitu. Iya. Karena masakannya berubah terus ya. Saya bingung gitu. Sedih. Sedih Mas saya, Mas. Ada tisu, Mas. Ada tisu di depan kan? Gak usah tisu, dipuk-puk aja boleh nggak, Mas? Jangan ini ada. Sama Mas. Yang saya aneh lagi, Mas, selain ada laler di rumah makan saya. Pelang restoran saya itu kan namanya Rumah Makan Padang Restu Bundo. Iya. Pas saya cek, kok jadi berubah, Mas. Rumah Makan Restu Bude. Kata saya yang ganti siapa ya? Jadi Restu Bude. Restu Bude. Saya Jadi agak, restoran gerobogan ya. saya sakit hati, Mas, kalau sampai dibilang makanan saya rasa makanan Jawa gitu. Iya. Masalahnya Iya. saya orang Padang asli, Mas. Iya, ini bener-bener Iya. Padang asli ya. Justru saya dapat ide bisa buka usaha rumah makan Padang, bisa masak itu karena saya Iya. keturunan Padang asli gitu. Mas Iya, mau iya. Mbak, ini coba logat saya kalau ngomong Padang. gimana, boleh? Ci, aduh, 3 sampai 5. Oh iya, asli. Pandai kan, Bang? Akhirnya saya galau, Mas. Karena sepi. Saya nggak ada pendapatan sama sekali, usaha baju saya tutup, rumah makan saya tutup karena sepi. Akhirnya ya udahlah, saya vakum dulu sebentar. Ya. Saya vakum. Selama vakum itu, Mas, saya mengalami kejadian aneh. Ada lagi kejadian aneh. Betul. Selama saya vakum, Ya. saya udah nggak buka usaha. Saya tidur tuh, Mas, tengah malam, sekitar jam 1 saya kebangun kebelet pipis. Saya pipis, selesai saya pipis, saya nyalain lampu saya nggak mau nyala. Kata saya konslet apa gimana gitu kan. Iya. Akhirnya ya udahlah, karena udah malam, besok pagi aja deh kita ganti lampu lagi Iya, gitu besok ya. pagi kita cek ya. Bener. Pas saya lagi mau tidur, saya lihat bayangan laki-laki, Mas, di pojokan kamar saya. Berarti dalam keadaan lampu mati itu ya? Dalam keadaan lampu mati. Masih ada cahaya-cahaya dari bulan lah, dari jendela saya. Jadi masih ada ada terang jendela. sedikit, betul. Badannya tinggi besar, Mas. Berbulu. Saya kan takut ya. Saya takut, Mas. Terus saya juga merinding, Mas. Iya, saya juga. Terus tiba-tiba dia teriak-teriak gitu sama saya dibentak-bentak. Dia bilang, gara-gara kamu saya meninggal, kata dia gitu. Kok saya yang desain, saya bingung. Iya. Saya ngomong dalam hati, salah saya apa? Terus dia jawab, kamu lupa ya saya siapa? Saya itu pelanggan kamu. Saya setiap hari makan tunjang di rumah makan kamu. Gara-gara tunjang kamu, kolesterol saya naik. Gara-gara kolesterol saya naik, saya stroke, tau nggak? Itu pelanggan yang setiap hari makan tunjang. Makan tunjang. Ya saya ngebela lah, Mas. Iya. Ya Allah, saya salah apa? Itu kan bukan salah saya. Iya. Ya kamu yang salah. Kamu ingat gak saya makan tunjang sehari bisa 2 kali? Saya makan di tempat dibungkus juga iya. Salah dia dong ya. Salah dia. Akhirnya, Mas, Akhirnya terus nih. saya merinding, Mas. Ya, terus saya bangunin suami saya bilang, ada genderuwo. Pas suami saya bangun, tiba-tiba lampu saya nyala, Mas. Gak ada apa-apa. Pas suami saya merem lagi, lampu saya mati lagi. Itu banyak banget, Mas, pelanggan-pelanggan saya yang pada tiduran, pada pakai kursi roda. Itu pada nunjuk-nunjuk saya. Nih saya kolesterol gara-gara kamu. Nih asam urat saya naik gara-gara singkong kamu. Astagfirullah. Saya jadi merasa bersalah gitu, Mas. Akhirnya ya udah, saya cari opsi lain gitu, buka usaha. Saya minta maaf sama yang usaha Vegan. vegan.
Saya bilang, saya nggak ada maksud buat matiin usaha kamu. Kan kalau disuruh milih orang lebih suka masakan Padang mas daripada vegan. Iya betul. Kan bukan salah saya. Iya iya iya. Akhirnya saya bikin ini aja deh mas sekarang. Di lantai rumah saya tetap buka usaha rumah makan Padang. Cuman di lantai 2 saya buka sasana mas. Jadi customer saya tiap habis makan tunjang boleh ke atas tuh mas. Terserah mau boxing boleh, muay thai boleh, zumba juga ada. Iya iya. Iya. Iya nih bener-bener. Iya. Terus saya ganti tuh pelang saya. Bukan Restu Bude lagi, bukan Restu Bundo lagi. Saya ganti Restu Vicky Burki. Restu Vicky Burki. Restu Vicky Burki. Alhamdulillah mas, sejak pelang saya ganti. Laris mas. Selain laris mas, alhamdulillah customer saya semuanya suspek mas. Saya shock dengernya cerita aja. Aduh. Iya, Tapi udah pada suspek sekarang ya? Udah pada suspek pelanggan saya. Terus yang Gendoro itu juga bilang datengin saya ke dalam mimpi, katanya dia bilang makasih saya udah sadar diri gitu. Maksudnya kalau lu buka usaha yang makanannya berat, lu harus buka tempat olahraga juga. Iya, Kasihan gitu nanti penerus-penerusnya dia gitu mas katanya. Sadar ya itu. Iya, Gendoro. betul. Aduh. Gitu mas. Iya nih. Aduh. Itu aja sih mas cerita saya. Iya, saya merinding banget. Iya nih, pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kan ini bilang di bawah tuh ruko, di atasnya tempat tidur ya? Memang ruko, di bawahnya rumah makan Padang, di atasnya sebelumnya tempat tinggal. Sejak ada tempat sasana itu jadi tempat olahraga gitu di lantai 2-nya. Nah terus kalau gitu Uni sama keluarga tidur di mana? Saya tidur di meja mas. Di meja aja, meja makan. Di meja makan. lantai bawah, betul. Saya gelarin ini tikar. Berat. Iya. Tapi berarti nggak suka tidur siang gitu ya anaknya atau apa? Kalau orang lagi makan, tiba-tiba anaknya lagi tidur tengah gitu. paling kalau anak saya tidur siang, saya ngelayanin orang sampai saya gendong mas anak saya. Oh digendong aja bisa. Anak saya sampai saya gendong. Iya. Yang penting mah tetap ada usaha, Bener. pemasukan. Iya benar mas. Itulah teman-teman kisah dari Uni Ius yang merupakan asli Minang dan ceritanya cukup membuat saya merinding. Uni tadi banyak banget kejadian-kejadian aneh ya di restorannya. Betul. Yang sangat-sangat di luar nalar pemirsa. Jadi mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari ceritanya Uni Ius adalah janganlah hanya ingin membuka restorannya saja, tetap buka olahraga atau muay thai apapun itu di atasnya agar pengunjung tetap sehat Dan bugar mas. dan bugar. Sispek. Ada program 6 bulan tunjang perut sispek. Sampai jumpa di pojok misteri selanjutnya. Bye bye.